Oke, kecil. Lebih gede kepalan tangan kita dari burung pipit itu. Oke. Kalau suruh lomba terbang gitu, kira-kira menang siapa? Terus lebihnya apa? Nggak ada. Terbang kalah, lomba lari kalah, renang kalah. Terus apa lebihnya? Tapi paling sombong manusia loh. Ya, paling sombong manusia. Kayak dikit, oh sudah bersolek. Kayak dikit sudah selfie. Makan di warung, di restoran udah difotoin, masukin viral. Sombong banget manusia ini. Macan, atau macan nggak? Kalau dia makan rusa, 1 ekor, dia pernah nggak tunjukin tuh? Nggak, pernah nggak? Nggak pernah, memang nggak bisa selfie memang, ya kan? Tapi dia nggak mau. Tapi kita nih, minum cuman pop ice. Atau nama itu, minuman botol itu, harganya mungkin 12.000 atau 15.000. Sudah dipiralin kan? Oh, udah pakai. Itulah kita manusia. Nah, jadi dengan demikian, Allah mengangkat ketinggian derajat manusia. Di ayat berikutnya, Taghabun, yaitu dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Dan hanya kepadanya lah kembalimu. Itu yang berikutnya. Kemudian, dalam surah Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Indahnya di mana? Indahnya di mana? Anda nih, indahnya ciptaan manusia itu apa? Bisa dimanfaatkan orang lain. Ya, suruh maling gitu ya. Ciptaan berarti ciptaan apa sifatnya? Fisik. Oke? Apa kelebihanmu, kelebihan fisikmu dibandingkan makhluk Tuhan yang lain apa? Sebagaimana yang dikatakan Allah. Allah sempurnakan. Ya kan? Atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kelebihan yang sempurna apa? Ganteng. Oke, bisa. Apa rupanya? Rupanya apa? Cakep rupanya. Gitu ya. Oke. Ini bagusan perempuan ini apanya? Pengamatannya. Kayaknya Ustadz mesti ngopi dulu kayaknya nih. Oke, apa lagi? Cakep nggak Anda itu? Atau nggak merasa jelek gitu? Hah? Cakep tidak? Cakep. Oke, Anda. Oke. Apa kelebihan Anda dibandingkan makhluk lain? Jakun. Bisa memiliki keturunan? Ya, kebo juga bisa memiliki keturunan. Emangnya bisa? Coba, bisa membuat keturunan bisa? Manusia tadi gimana? Manusia bisa buat keturunan. Bentar lagi, nanti ada break kita ya. Bentar lagi, kira-kira 10 lagi break kita. Jadi kalau kita mau lihat kelebihan kita, contoh, kira-kira kalau Anda perhatikan, pernah lihat kambing nggak? Kira-kira bentuk kambing itu dari kepala ke buntut itu sama nggak posisinya? Sama kan? Dia makan begitu, ya keluar juga begitu, ya kan sama. Kalau kita, kepala di atas mulut, tapi pembuangannya jauh di bawah. Bayangin aja tuh. Anda pernah gitu? Ya memang kita itu hanya beberapa jengkal ke bawah, tapi untuk sampai ke bawah itu berjam-jam bahkan berhari-hari baru keluar. Karena usus kita itu panjang. Tapi kalau kambing coba lihat, dia makan, tapi itu juga keluar bulat-bulat dari bawah, dari belakangnya.
Gajah, walaupun dia gede, kuat gitu, sama aja. Masuk dari mulut, keluar juga sama. Posisinya sama tuh. Sama-sama rata kan. Nah kalau kita tidak, kita itu makan dari mulut, makanya keluar dari bawah. Gitu kah? Atau enggak, jangan-jangan enggak keluar-keluar. Ya kan? Satu. Kedua, ciptaan Tuhan itu kepada manusia itu simetris. Tahu simetris? Apa? Ya. Apa? Seimbang. Telinga kita kiri kanan. Udah. Jadi orang bule, orang Eropa, orang Rusia, orang Arab, telinganya di mana? Sama nggak sama kita? Sama. Tangan kita sama nggak? Sama. Mata kita sama tidak? Jadi ciptaan Tuhan ke manusia itu sempurna. Sama saja kita ini udah orang Indonesia, orang Arab, orang Rusia, orang Amerika sama. Makanya hak asasi itu jatuh kepada manusia, bukan jatuh kepada hewan. Gitu. Udah. Nah, jadi Allah sudah berikan kepada kita keseimbangan ciptaan. Dan dalam surah At-Tin disebutkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita bisa ngomong. Hah? Hewan apa yang bisa ngomong selain manusia? Hah? Ada nggak yang bisa ngomong? Burung apa? Beo ya? Bisa nggak ngomong dia? Bisa. Tapi tanya, artinya apa? Tahu nggak dia? Nggak tahu. Jadi kita ini adalah hewanun natik. Hewan yang bisa berkata-kata, yang bisa berucap. Hewan juga punya suara, punya bahasa dengan sesama jenisnya. Tapi kita tidak paham. Yang paham itu Nabi Sulaiman yang paham. Ya kan? Sebagaimana kisah semut yang menyuruh gerombolannya masuk ke dalam tanah supaya dia tidak diinjak tentara Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat tertawa melihat itu. Nah kita kan nggak ngerti. Nah jadi dengan demikian Allah ciptakan kita sempurna manusia, sempurna ciptaan. Cuman sayang kita tidak pahami itu. Yang ada adalah yang lebih sempurna itu orang lain, kita enggak. Seolah-olah orang barat itu lebih pinter, lebih kuat, lebih jago, dan seterusnya. Kita enggak. Ya makanya kita minder kan. Nah makanya adik-adik di sini, rekan-rekan di sini, sebagai guru, sebagai pengajar, sudah yang terbaik. Kenapa? Mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Allah berikan kelebihan yang sempurna. Dan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, jadi dengan demikian, maka kita adalah ciptaan manusia yang sempurna. Oleh karena itu, jangan sesali. Justru disyukuri. Jadi kadang-kadang kita bandingin ya, kita ini jika dibandingkan artis A, artis B, aktor A, aktor B, kok kita jelek gitu ya kan. Kalau Anda mau melihat bahwa itulah bandingannya, maka kita akan terus jelek. Tapi kalau coba kita renungi, betapa indahnya Allah menciptakan kita manusia. Yang dari tidak ada nih, tidak ada, kemudian ada, melalui proses yang Allah sudah sahkan. Jadi inilah kenapa konsep HAM itu Allah sendiri yang berikan pengajarannya. Ayo lanjut. Nah, di dalam surah Al-Maidah juga begitu, dan juga Al-Anfal juga begitu tuh. Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian pembunuhan dibedakan dan menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan keadilan. Ada dalam Islam bolehkah menghilangkan nyawa orang? Tidak. Tapi adakah hukum syariah membolehkan menghilangkan nyawa orang? Ada? Ada. Apa? Dalam hal apa? Kisos. Ya kan? Satu. Kedua dalam hal apa lagi? Perang ya, berjihad. Nah perang itu kita boleh membunuh musuh kita.
Apabila dia memang betul-betul mau membunuh juga. Tapi kalau musuh kita sudah lemah, enggak apa-apa lagi, jangan dibunuh. Itu memang konsep perang. Musuh yang sudah lemah, tidak bisa apa udah jangan dibunuh. Cuman kan itu tidak diperhatikan. Orang pokoknya selagi dia musuh, bunuh, mati, bunuh, tembak. Ya seperti yang di Palestina itu ya. Itu kan luar biasa. Tapi orang-orang Palestina punya pemikiran mengacu kepada Quran bahwa mereka yang mati itu, yang meninggal itulah mati syahid. Ya orang Israel ketakutan mereka. Kenapa? Oh ya mereka meninggal, mereka mati, nggak ada balasan-balasan apa. Gitu. Lanjut. Oke, konsep hak dalam undang-undang. Nah, dalam undang-undang kita sudah dibuat berdasarkan konstitusi kita, yaitu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi oleh atau dirampas oleh siapapun. Apa maksudnya? Meskipun orang itu salah, tidak boleh serta-merta dikurangin. Misalnya, dia mencuri, ya kan? Kemudian seenaknya kita itu motong tangan dia. Boleh tidak? Dalam undang-undang kita nih, dia mencuri. Oh, sini, potong aja tangannya. Boleh dah? Nggak boleh. Justru yang pelakunya itu bisa kena pidana juga, gitu loh. Kemudian dia membunuh. Oh, di sini bunuh balas bunuh. Nyawa balas nyawa. Boleh tidak? Tidak boleh. Kan kita bukan negara Islam. Kecuali kita negara Islam ya. Kalau negara Islam ya oke, silakan. Karena itu perintah dari yang disebut dengan pemerintah ulil amri. Tapi kita kan tidak. Nah oleh karena itu ada undang-undang. Kemudian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita ini diciptakan maka harus dilindungi dari yang namanya ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh disakiti. Apalagi negara, atas nama negara. Karena dia negara udah tembak mati. Kemudian dia berusaha diganggu. Nggak boleh. Karena kita punya hak juga. Lanjut. Oke. Kemudian dalam konsep lain, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis, kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang yang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Jadi kita tidak minta lahir di kampung A, di negara A. Kalau kita nih pengen ini lahirnya pengen di mana dek lahir kamu? Oh, benua Eropa. Pengen nggak dengan keluarga yang sejahtera yang kaya begitu? Pengen. Itu alami sama kita juga. Kadang juga saya mikir ya, saya kok dilahirkan di kampung sana ya? Kenapa saya nggak dilahirkan di kota yang hebat, yang berbudaya, yang berilmu? Jadi saya sehingga tidak susah mencari kerja, mencari ini itu. Lagi-lagi kita selalu mikir ke sana. Tapi ingatlah bahwa ciptaan Allah ini adalah ciptaan yang sudah Allah buat dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jangan malu, jangan merasa minder ketika lahir di tengah-tengah kampung. Maksudnya di rumah atau bersalin maksudnya, bukan di tengah jalan ya. Ya. Nah, jadi dengan demikian, maka kita itu punya hak untuk pertama hidup. Kita berhak untuk hidup ya. Dan untuk hidup itu kira-kira apa yang dibutuhkannya? Orang hidup yang dibutuhkannya apa? Butuh makan.
butuh sandang, butuh rumah, makan dalam hidup, kemudian pakaian, dan juga rumah tempat tinggal. Kita butuhkan itu. Makanya di tempat kita dimanapun tidak boleh dilarang kita buat rumah. Kan nggak boleh. Ada nggak orang ketika mendirikan rumah dilarang? Ya tentu saja didirikan di tanahnya sendiri, jangan di tanah orang ya. Contohnya itu tanahnya Pak Nur, Anda buat rumah Anda di situ ya kan? Kok nggak boleh? Saya kan ini bumi Allah, nggak bisa. Itu hak dia. Nah gitu ya. Nah, kemudian ketika Anda berpakaian, kita kan perlu berpakaian ya. Nah, kalau adatnya pakaian kita itu punya etika. Apa artinya? Ya menutup aurat. Ya kalau orang-orang yang di Eropa sana, di Amerika sana, di Barat sana, mereka menutup aurat itu apa adanya, bahkan nggak menutup sama sekali. Boleh nggak itu? Boleh aja. Tapi kalau kita begitu di sini boleh nggak? Nggak boleh. Ada aturannya. Kalau mereka di sana boleh aja karena hak asasi mereka itu individual ya. Kalau kita kan nggak. Nah, gitu loh ya. Ayo lanjut. Nah, jadi HAM atau nilai HAM dalam negara kita itu berdasarkan Pancasila. Apa itu? Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual, HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipil tercermin dalam sila kedua. Yaitu apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkret sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan. Maksudnya begini, ketika mencuri barang orang tidak boleh, menyakiti orang tidak boleh, dalam sebuah negara harus dibuat dalam bentuk apa? Ketidakbolehan itu. Peraturan yang oleh kita disebut undang-undang. Oke? Jadi semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak saja kita, aparat negara pun melakukan tindakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi ada polisi datang ke sini. Kita berhak mengusir dia kalau dia bawa senjata 1 batalion. Kenapa? Kita tanya, Bapak mau ngapain ke sini nakut-nakutin kita? Kan gitu. Kecuali memang ada haknya, misalnya di sini maling ada, di sini kekerasan ada, di sini ada teroris mungkin. Tapi selagi itu tidak ada, misalnya ada aparat polisi misalnya datang ke rumah kita tanpa alasan, kita bilang tidak boleh, Anda tidak boleh masuk ke rumah saya. Boleh tidak bilang begitu? Boleh. Kecuali Bapak saya sudah bawa surat keterangan dari RT nih. Saya ingin hanya memberikan sumbangan ke Anda gitu. Baru boleh buka pintunya cepat. Ya kan? Jangan lama-lama nanti dia ke tetangga sebelah. Gitu loh. Nah, jadi dengan demikian semua itu harus ada aturan hukumnya. Dan kekuatan hukum itu yang buat adalah pemerintah. Tidak boleh hanya karena dia seorang kaya dia buat peraturan, nggak boleh. Nah, jadi yang buat peraturan itu siapa? Pemerintah. Ya. Pemerintah lah yang memberikan peraturan, baik undang-undang, baik itu PP, baik itu Perda, atau juga bentuk kebijakan kementerian, semua yang melakukan itu adalah negara. Tidak boleh sekelompok orang yang tidak diakui oleh negara, misalnya RT. RT membuat undang-undang, boleh tidak? Tidak boleh. Ya kan? RW atau kepala desa membuat undang-undang, boleh tidak? Tidak boleh. Bahwa kemudian ada aturan yang kita sebut dengan etika, boleh. Misalnya di pesantren kita, ya, kita buat etika. Etika nih, etika misalnya harus memakai pakaian sopan yang menutup aurat. Itu kan etika kita. Dan etika itu biasanya tidak dipakai oleh kelompok lain. Istilah kita ada etika kedokteran, ada etika kepolisian. Ini kan nggak sama. Akan berbeda. Nah, kita pun demikian. Etika boleh kita lakukan, tapi undang-undang nggak boleh. Yang melakukan undang-undang itulah negara.
Berikutnya. Oke, nah berikutnya konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan negara dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia, individu, dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Jadi kita, nilai-nilai HAM kita adalah mengacu kepada nilai Pancasila. Apa nilai Pancasila itu? Misalnya kekeluargaan. Ya. Habis kekeluargaan apa lagi? Gotong royong. Habis gotong royong apa lagi? Musyawarah mufakat. Itulah nilai-nilai kita. Jadi, kalaupun kita misalnya melakukan kegiatan tidak bisa individual. Contoh, Neng, kamu udah punya suami belum? Belum. Mau tidak mau punya suami? Mau. Masih punya orang tua? Masih. Kira-kira kamu suka sama dia itu? Lihat itu orangnya. Itu bukan ini, itu ya kan? Padahal kamu yang suka, bukan ibumu yang suka, bukan bapakmu yang suka. Udah? Kira-kira jika menginginkan dia sebagai suami, halo bro, suka nggak sama dia? Lo suka sama dia tuh suka sama dia lo. Sama dia? Serius? Hei. Suka sama dia tuh suka sama dia. Jadi apa yang suka ini? Iya, itu maksudnya ya. Jangan suka sama dia. Nah, gitulah maksud saya. Ada oke. Maksudnya karena kamu suka sama dia, antum suka sama dia, ingin mempersunting dia, kira-kira haruskah Anda memusyawarahkannya dengan orang tuanya? Begitu kan? Padahal yang punya hati kan berdua nih. Gitu kan? Ketawa nih. Atau diganti ini? Nggak apa-apa kalau diganti. Kasihan dia katanya. Ya, jadi kita itu walaupun kita punya keinginan harus melibatkan keluarga. Nanti kalau keluarga kita tidak setuju gimana? Udah berestu, kita nggak enak tuh. Satu. Kemudian untuk mewujudkan keinginan itu biasanya ada musyawarah. Itu kita beda dengan orang barat. Kalau orang barat itu kalau suka dia masa bodoh sama orang tuanya. Enggak mesti orang tuanya udah pasangan aja, udah punya anak aja, kapan kawinnya? Belum kawin. Kalau punya anak ya udah ya dikerjain, ya ada anak gitu kan. Nah, kalau kita gimana? Kita tanya orang tua, "Bapak, Ibu, mohon restu, saya mohon dinikahkan kalau perempuan." Ya. Nah, Anda juga begitu, saya ingin menikahi anak Bapak, anak Ibu. Kira-kira boleh tidak? Kalau tidak, sudah kelar. Kalau boleh, lanjutkan. Ada musyawarah mufakat. Nah, kalau orang barat kan nggak begitu. Pacaran. Mama, ini sudah 3 bulan nih, gitu kan. Hamilnya gitu kan. Kira-kira orang tuanya gimana? Lanjutin aja gitu. Hah? Katanya, siapa yang membuat ini sama? Oh, dia, Bu. Oh, udah dikejar tuh Anda itu. Padahal yang melakukan sama-sama mau kan? Bukan keterpaksaan kan? Ya, walaupun suka langsung aja, jangan kemana-mana dulu dibawa ya. Nanti 3 bulan pula lagi nanti kan. Nah, kalau orang barat boleh. Kena hak asasinya individual. Nah, kalau kita kan enggak, musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakatnya tadi, maka kita melibatkan keluarga. Kalau sudah oke keluarga, baru kita enak melangkah.
Gitu ya. Makanya karakter masyarakat Indonesia itu suka musyawarah mufakat. Makanya dalam ketatanegaraan kita ada yang disebut dengan apa? MPR. Apa artinya? Majelis. Jadi semua dimusyawarahkan, walaupun dalam prakteknya enggak juga kan. Dulu iya. Ya, tapi sekarang udah enggak lagi kan. Gitu loh. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan HAM itu pertama tergantung bagaimana keberpihakan pemerintah. Kalau pemerintah kita tidak berpihak kepada guru-guru, ya sudah. Dengan apapun kita buat ya kita nggak diakui. Misalnya negara mewajibkan melindungi para pendeta gitu kan. Tapi tidak mewajibkan perlindungan kepada guru-guru. Kira-kira gimana? Ya maka hak guru itu tidak ada. Kalau hak guru sekarang apa kira-kira? Dia boleh mendapatkan salary dari tempat dia mengabdikan diri. Dia berhak. Kalaupun nggak dikasih, ya sudah, sabar dan ikhlas saja. Tapi dia berhak. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, pemerintah ini memiliki kekuasaan untuk berpihak. Kemudian pelaksanaan HAM sangat tergantung dan goodwill penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat yang menguasai alat represif. Apa maksudnya? Guru-guru itu di bawah kementerian apa? Apa? Satu, apa lagi? Kementerian apa lagi? Iya, dua kan? Jadi setiap guru itu memiliki hak. Kalau dia di bawah naungan Kementerian Agama, maka mengacunya ke Kementerian Agama. Biasanya itu guru-guru yang di bawah pembinaan atau lembaga-lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ada nggak pendidikan, Kementerian Pendidikan? Ada. Tapi haknya sama tidak? Guru itu boleh mendapatkan salary nggak? Boleh kan? Makanya guru-guru itu biasanya dapat salary. Karena memang diberikan atau didukung oleh negara untuk mendapatkan itu. Agama juga membolehkan ya. Tapi jangan juga nanti karena tidak ada uangnya tidak mau datang ngajar, jangan gitu. Jadi ilmu itu sudah ada pakemnya, yang ngasih adalah Allah. Totonya kita sembunyikan ilmu itu yang nggak baik. Oke. Kemudian pelaksanaan HAM adanya pengakuan resmi dari negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan undang-undang, yaitu berbentuk landasan yuridis, norma HAM, ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieliminir. Maksudnya apa? Guru harusnya dilindungi. Nah, oleh karena itu ada undang-undang tentang guru dan dosen. Ya, kenapa? Karena guru ini adalah juga manusia yang pertama memiliki kebutuhan yang sama. Oke, dia mengajar dari pagi sampai siang. Kan dari pagi dan siang itu dia meninggalkan keluarga. Terus gimana? Keluarganya kira-kira siapa yang menghidupinya? Di antaranya adalah hasil dari kegiatan dia membagi ilmu, mengajar di sekolah, mengajar di kampus misalnya, maka keluarganya bisa mendapatkan ganti daripada kelelahan suaminya. Jadi ketika adik-adik nanti, rekan-rekan ngajar nanti, berhak mendapatkan salary. Dan boleh ditanya, berapa salary saya? Kan itu bentuk perlindungan. Anda mengajar, tapi belum makan. Kira-kira bisa nggak? Misalnya, pagi nggak makan, siang nggak makan, udah mengajar dari pagi. Kemudian lanjut sore, kemudian mengajar lagi, tapi nggak makan. Kira-kira gimana? Pingsan ya. Kecuali puasa. Kalau puasa memang nggak boleh ya makan. Tapi untuk hal-hal yang kebutuhan primer kita, maka guru itu boleh mendapatkan hak. Dan itu bentuk perlindungannya. Gitu loh. Nah, cuman guru kita di sini kan, itu tadi kita miris juga. Kadang guru ini ada gajinya yang sedikit ya. Ya.
Maksudnya dia udah punya anak, punya keluarga, punya tempat tinggal, tapi gajinya sedikit. Sehingga kebutuhan dia tidak terlindungi. Nah, kalau adik-adik di sini lebih kepada pengabdian. Apa maksud pengabdian itu? Adalah bentuk upaya untuk membina karakter, membina kekuatan. Ya oke, nanti boleh mendapatkan salary, tapi setelah sudah profesional. Nah, kalau sekarang kan masih pengabdian di dalam sebuah lembaga pendidikan. Apa? Untuk melatih diri juga. Karena kita pun tanpa latihan kita nggak bisa apa-apa. Lanjut. Nah, ini. Ada beberapa perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan. Apa maksudnya? Semua kita ini sama kedudukannya di depan hukum. Jangan dia karena mentang-mentang jelek, mentang-mentang pesek, hukum itu lebih berat sama dia. Jangan mentang-mentang dia kecil, hukum itu lebih berat sama dia. Hukum itu sama, istilahnya equality before the law. Apa maksudnya? Hukum itu sama, manusia itu sama di depan hukum. Jadi hukum itu tidak berat sebelah. Cuman yang kita sesalkan adalah pada prakteknya hukum itu selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mentang-mentang bapaknya adalah menteri, bapaknya adalah pejabat negara, hukum itu bisa cari alasannya supaya dia terbebas dari hukuman. Nah, kita orang yang biasanya nggak punya kekuatan, hukum itu udah langsung saja. Nah, jadi inilah yang kemudian undang-undang itu harus dapat melindungi warganya. Kemudian hak mendapatkan penghidupan yang layak. Apa itu? Pengen nggak jadi orang kaya, Neng? Dapat suami yang kaya, pengen nggak? Pengen ya? Yang dicita-citakan ya? Yang di sini ada nggak? Nggak ada. Serius? Sekarang, nanti? Ya insya Allah. Gitu. Makanya keinginan itu sama. Jadi kita ingin hidup sejahtera. Kalau sejahtera, aman kita. Bisa pergi kemana, bisa jalan-jalan kemana, kan gitu. Nah, gitu lah. Jadi dengan demikian bahwa mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Apa itu maksudnya? Kita itu boleh ngumpul sama siapapun. Boleh bikin grup apapun. Udah. Makanya kita itu karena karakter kita suka ngumpul, grup kita itu banyak. Mulai grup SD, SMP, grup RT, grup alumni, banyak grupnya itu. Kan itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu loh. Ya. Kemudian kita boleh berserikat, kita boleh berikut organisasi apapun, selagi itu tidak dilarang oleh pemerintah. Kemudian hak dan kebebasan oleh guru, bahwa dia adalah mendidik, tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu guru ya. Oke, lanjut. Nah, siswa, apa nih siswa, murid, atau peserta didik? Coba baca dulu. Abu Ahmadi, mengatakan siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa, yang membutuhkan usaha, bantuan, bimbingan dari orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, dan sebagai salah satu masyarakat, serta sebagai suatu pribadi atau individu. Oke, lanjut. Neta. Kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar bersungguh-sungguh. Di samping kata murid dijumpai istilah lain yang sering digunakan dalam bahasa Arab, yaitu tilmid, yang berarti murid atau pelajar, jamak talamid, atau dalam Ali 2008.
Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Prinsipnya, siswa, murid atau peserta didik itu adalah orang yang lagi belajar atau berhak mendapat pendidikan pada tingkat dasar. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana bentuk perlindungannya? Silakan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, lanjut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam pasal 36 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pelindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 1, perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Pasal 3, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Huruf A mencakup perlindungan terhadap A. Tindakan kekerasan, B. Ancaman, C. Perlakuan diskriminatif, D. Intimidasi, dan atau E. Perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga pendidik. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 1. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru pelaksanaan tugas. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat 2-nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan terhadap peserta didik. Pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
yang menyatakan pasal 31 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang luhur dan dengan undang-undang. Kasus guru ke murid dan murid ke guru. Murid menganiaya atau kekerasan atau mengeroyok kepada murid. Guru menganiaya kekerasan mengeroyok kepada murid. Guru pelaku kejahatan seksual kepada murid. Guru membuli murid. Murid memukul guru. Murid atau ortu murid menganiaya atau mengkeroyok guru. Murid membuli guru. Oke, baik ya. Jadi itulah kira-kira bentuk perlindungan hukum terhadap guru dan murid. Bentuk perlindungan itu harus diikat dalam peraturan atau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah. Tanpa itu, maka tidak disebut perlindungan. Dan oleh karena itu, ketika undang-undang sudah terbit, maka pemerintah wajib melindungi guru dan murid. Tapi ya, pada kenyataannya, guru seringkali mendapat kekerasan dari murid atau orang tua murid, dan juga murid juga seringkali mendapat kekerasan dari guru. Kira-kira itulah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita diskusi. Alhamdulillah telah sampailah pada penghujung acara yang kita dapat simpulkan bahwasannya materi kita pada siang hari ini mengenai tentang HAM. HAM itu adalah hak-hak yang didapatkan oleh manusia semenjak kelahiran dia dan kehadiran dia di masyarakat. Dan perlindungan HAM di Indonesia ini masih sangat minim. Tetapi semua HAM telah terpacu pada Pancasila. Oke, untuk acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan acara evaluasi atau dokumentasi. Oke, sebelum dokumentasi dulu. Kira-kira dari tanggapan Anda dari perlakuan guru kepada murid dan perlakuan murid ke guru itu apa? Siapa yang bisa ngasih komentar? Dalam video tadi. Yang diputar di awal tadi. Nah, silakan. Cek. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Oke. Cek. Cek.
Kira yang tadi yang mananya? Oh. Silakan. Guru tadi atau murid tadi? Kalau Ah. Dengan tadi kekerasan seperti itu, menurut Anda baik apa gimana? nggak baik juga, tapi mungkin sebenarnya tidak baik ya, mungkin, tapi kalau baik atau enggaknya pasti ada positifnya, ada negatifnya, tapi banyak negatifnya. Negatifnya entah dari sisi mental siswanya atau apalagi dipublikasikan yang mencoreng nama baik guru tersebut. Gitu. Oke, baik. Yang dari pihak sini siapa? Oke, silakan. Oke. Mungkin menurut saya sendiri tentang kasus kasarnya guru terhadap murid, ya mungkin ini ya kesalahan muridnya. Tapi kita sebagai guru itu kan dicontoh gitu, ditiru juga gitu ya. Jadi segimanapun emosi, kalau misalnya kita bisa mengatur emosi itu, kenapa enggak gitu? Karena kan ini juga membahayakan ya, takutnya muridnya ini misalnya ajalnya di situ gitu. Nah, ibaratnya nanti gurunya ini yang dapat masalah. Jadi menurut saya segimanapun mungkin, segimanapun bisa, cobalah kontrol emosi gitu terhadap murid. Karena kan bukan anak sendiri ya. Mungkin kalau misalnya anak sendiri terserah gitu, anak orang gitu. Ya anak sendiri aja kita punya batasan gitu kan, gimana ke anak orang gitu. Terima kasih. Oke ya, kalau begitu ya. Udah jam 3. Dengan materi ini kita punya gambaran bahwa guru itu dan peserta didik itu mendapat perlindungan. Dalam bentuk perlindungan itu berdasarkan dari peraturan dan undang-undang yang diterbitkan oleh negara. Nah, tentu saja ke depan ini undang-undang itu tidak cukup sebagai payung hukum kita untuk melindungi diri guru atau murid. Oleh karena itu ada etika, ada upaya untuk meningkatkan baik itu sopan santun maupun penghargaan kita kepada seorang itu yang berdasarkan hak asasi manusia itu perlu. Jadi tidak cukup kita undang-undang melarang ini, nggak boleh. Nah, tentu saja karena inilah pendidikan, maka dibutuhkan kesungguhan kita, dibutuhkan upaya maksimal kita untuk mendidik maupun memberikan tauladan, baik dari diri kita maupun dari masyarakat. Dan tentu saja ketika kita bicara hak asasi manusia, maka Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada seorang guru dan juga seorang murid sebagai penuntut ilmu. Kita mengharapkan ridha Allah, dan tentu saja apa yang kita upayakan ini adalah bentuk upaya kita, jihad kita mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Baik, adik sekalian, rekan-rekan sekalian, sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita lanjutkan pada waktu yang lain. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara materi Mahat Ali pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.